Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang kepada acara penyuluhan pada sore hari ini. Topik penyuluhan pada sore hari ini ialah pemanfaatan Tito alba atau biasa kita kenal dengan burung hantu sebagai predator alami untuk membasmi hama tikus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eulia Trimuktiza, mahasiswi Prodi Penyuluhan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret, Angkatan 2020. Baik, langsung saja kepada pembahasan materi penyuluhan pada sore hari ini. Tikus, seperti yang kita ketahui bersama, merupakan salah satu hama pertanian yang paling sulit dibasmi. Dikatakan demikian karena tikus memiliki 3 kelebihan, yaitu pada pola adaptasi, siklus perkembangbiakan, juga daya mobilitasnya. Pola adaptasi tikus didasarkan kemampuannya untuk mempelajari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Lalu, ada pula siklus perkembangbiakan. Seekor tikus betina mampu menghabiskan satu siklus perkembangbiakannya hanya dalam waktu 2-3 bulan saja. Masa bunting akan selesai dalam waktu 21 hari dan jumlah anakan yang lahir dalam satu kali siklus bisa berjumlah 6-10 ekor. Sehari setelah kelahiran ini, seekor tikus betina langsung dapat mengalami kehamilan selanjutnya. Mobilitas tikus dikatakan termasuk tinggi karena seekor tikus mampu bergerak sejauh 1 km hanya dalam waktu 1 malam. Permisalannya, ketika seorang petani melakukan pengendalian hama tikus di lahan pertaniannya, sebuah koloni dari lahan tersebut mampu berpindah ke lahan pertanian yang lain yang tidak mengalami proses kontrol hama tikus. Metode pemanfaatan Tito alba dalam membasmi hama tikus sebenarnya hadir bukan sebagai metode yang baru. Metode ini memang terbilang lama, namun mulai terangkat karena adanya tren pertanian organik, seruan pertanian berkelanjutan, faktor efektivitasnya yang tinggi, juga faktor biaya yang lebih terjangkau. Bahkan tercatat, jika sepasang burung hantu memiliki kemampuan untuk memburu tikus sebanyak 1.500 sampai 1.800 ekor. Baik, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, video mengenai pemanfaatan burung hantu di lahan pertanian Jember, Jawa Timur telah saya bagikan di grup Poktan masing-masing. Untuk ibu bapak sekalian, dipersilahkan membuka handphone. Izinkanlah saya melanjutkan materi sebelumnya. Desa Mulur sebenarnya telah menetapkan metode pemanfaatan burung hantu untuk membasmi hama tikus. Namun perlu dikatakan, jika metode tersebut kurang maksimal untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa rubuha atau rumah burung hantu yang roboh dan tidak mendapatkan perbaikan yang layak. Hal ini menyebabkan banyak burung hantu yang kabur dan sisa populasinya kurang mampu untuk menangani hama tikus di lahan pertanian. Sungguh sayang jika kita meninggalkan metode ini hanya karena menemukan beberapa tantangan. Maka dari itu, terdapat 4 langkah optimalisasi pemanfaatan burung hantu untuk membasmi hama tikus di Desa Mulur. Pertama, ialah
ialah pembelajaran mengenai ilmu dasar burung hantu oleh pihak terkait maupun petani setempat. Penanganan burung hantu perlu dilakukan secara cepat, baik itu perawatannya maupun ketika burung hantu sakit. Seorang petugas yang berkemampuan dan berketerampilan cukup untuk mengurus burung hantu harus selalu siap sedia jika ada burung hantu yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Setiap petani pun juga wajib untuk mempelajari ilmu dasar mengenai perawatan burung hantu jikalau ada insiden kecil dan burung hantu memerlukan pertolongan pertama. Kedua, ialah perawatan intensif rubuha sebagai sarana perkembangbiakan burung hantu. Faktor rubuha harus diperhatikan secara serius, mulai dari konstruksi hingga perawatan lebih lanjut. Pembersihan rubuha bahkan harus dilakukan secara rutin untuk menjamin bahwa burung hantu tersebut betah bertahan dalam rubuha masing-masing. Ketiga, ialah adanya rekomendasi pembuatan peraturan desa untuk menjaga populasi burung hantu di lahan persawahan. Hal ini penting karena populasi burung hantu di sawah dianggap menjadi salah satu aset pertanian yang penting bagi masyarakat petani Desa Mulur. Langkah selanjutnya dapat juga dengan didirikannya spanduk yang dapat mencegah perburuan liar terhadap burung hantu. Spanduk dapat didirikan di tempat-tempat yang mendapat perhatian khalayak umum, seperti di pinggir pematang sawah, jembatan, ataupun di pinggir sungai. Seperti itu. Langkah keempat yaitu pemberlakuan sistem karantina burung hantu untuk menyediakan sumber daya burung hantu berkualitas. Pemberlakuan sistem karantina sebenarnya bukan hadir menjadi hal yang mutlak dalam pemanfaatan burung hantu. Namun, dalam jangka panjang, pemberlakuan sistem karantina mampu memberikan nilai tambah terhadap pemanfaatan burung hantu selanjutnya. Baik, video akan saya bagikan mengenai pemberlakuan sistem karantina di Kampung Kelurahan Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan membuka link video yang telah saya bagikan di grup WhatsApp. Atasi gagal panen akibat hama tikus, para petani Kampung Kelurahan Sukoharjo, Jawa Tengah membangun rumah burung hantu atau dikenal rubuha. Demi mempermudah perburuan, rubuha-rubuha ini dibangun di areal persawahan. Obat sebagai predatornya hama tikus. Kemudian kita bikin rubuha, bikin rumah burung hantu yang ada di persawahan. Jadi kita bikin satu rumah burung hantu dan mulai saat itu rumah burung hantu itu mulai ditempati. Ya. Sudah ada 200 burung hantu atau Tito alba ditangkarkan di sini. Berkat satwa yang sering juga dikenal dengan manuk ceguk, hasil pertanian meningkat. Dari yang tadinya hanya 20%, kini bisa mencapai 60%. Baik, berdasarkan video tersebut, petani Kampung Kelurahan Sukoharjo, Jawa Tengah berhasil memproduksi sebanyak 200 ekor burung hantu yang berkualitas tinggi. Pemberlakuan sistem karantina juga dapat dijadikan sebagai prioritas Kecamatan Bendosari untuk dapat juga meningkatkan nilai perekonomian masyarakat, karena burung hantu tersebut juga selanjutnya dapat pula dijual. Baik, mungkin dari saya pembahasan materi pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Maaf Mbak Uli, sebelumnya mau tanya. Saya Mbak Purwanti dari kelompok wanita tani Mandiri Makmur mau bertanya, bagaimana cara pemeliharaan burung hantu yang baik agar burung hantu itu dapat bertahan di rumahnya dan populasinya semakin banyak. Dan itu saya kira Mbak Uli cukup. Terima kasih. Izin bertanya Mbak, saya dari kelompok Tani Mandiri Makmur juga ingin tahu bagaimana caranya mendapatkan burung hantu tersebut. Kalau misalnya kelompok tani ingin punya burung hantu itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai untuk perawatan burung hantu, sebenarnya tidak dibutuhkan tindakan khusus karena burung hantu sendiri memiliki kemampuan untuk mencari mangsa sebagai makanannya. Mangsa tersebut tentunya juga berupa hama tikus yang ada di lahan pertanian. Lalu memang ada perawatan khusus, tapi hanya dibutuhkan ketika burung hantu tersebut sakit. Ketika itu pula, petugas yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup akan burung hantu itu perannya dibutuhkan. Mereka akan merawat burung hantu tersebut sampai kondisinya pulih,
Setelah itu burung hantu akan dilepaskan kembali. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Oh iya, juga untuk perawatan intensif seharusnya dikerahkan untuk pembersihan rubuha atau rumah burung hantu. Hal tersebut dilakukan agar burung-burung hantu tersebut bertahan di rubuha. Jika juga dapat dilakukan jika rubuha itu rubuh, itu segera diperbaiki agar burung hantu juga tetap bertahan di dalamnya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan kedua, mengenai bagaimana kelompok tani dapat mendapatkan populasi burung hantu. Untuk mendapatkan populasi burung hantu sebenarnya cukup mudah. Juga tidak harus membeli ke pasar hewan ataupun sistem karantina. Desa Mulur sendiri sebenarnya memiliki populasi burung hantu yang banyak, yang dapat dijumpai di plafon rumah, rumah warga, rumah tidak terpakai pun juga ada, sekolah, juga masjid. Didirikannya rubuha di pematang sawah itu diharapkan mampu mengundang burung hantu ini untuk datang ke dalam rubuha tersebut. Jadi memang permodalannya itu sedikit dan tidak perlu dikhawatirkan jika memang populasi burung hantu di desa sudah banyak. Kita hanya perlu mendirikan rubuha di pematang sawah saja. Baik, langsung kepada sesi penyampaian kesimpulan. Yang pertama, bahwa tikus sebagai hama pertanian menjadi salah satu hama yang sulit diberantas karena 3 faktor. Pertama, yaitu pola adaptasinya yang unik. Kedua, siklus perkembangbiakannya. Juga ada tingkat mobilitasnya yang tinggi. Lalu kedua, pemanfaatan burung hantu dalam memberantas hama tikus itu didukung oleh 4 latar belakang. Yaitu adanya tren pertanian organik, lalu juga ada seruan pertanian berkelanjutan, tingkat efektivitas yang tinggi, juga faktor biaya yang lebih ekonomis. Ketiga, yaitu upaya optimalisasi pemanfaatan burung hantu untuk membasmi hama tikus memiliki 4 langkah, yaitu pembelajaran mengenai ilmu dasar burung hantu kepada pihak terkait maupun petani setempat. Kedua, yaitu perawatan intensif untuk rubuha sebagai sarana perkembangbiakan burung hantu. Yang ketiga, yaitu adanya rekomendasi pembentukan peraturan desa untuk menjaga populasi burung hantu di sawah. Dan keempat, yaitu pemberlakuan sistem karantina untuk menyediakan sumber daya burung hantu yang berkualitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi penyuluhan pada sore hari ini. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.